He, Disappeared in a puff of smoke? well, yes. Halo teman-teman dan sahabat-sahabatku yang setia. Kembali lagi ya di YouTube channel Samuel Mikola, channel terkeren di abad ke-21 ini. Pada episode yang selalu kalian tunggu-tunggu, yaitu review film bersama Sam and Sen. Oh iya, kemarin kita udah sempet review film Paddington Bear, dan sekarang kita mau review lagi sequel film ini, Paddington Bear 2. Kalian juga harus nonton langsung filmnya ya, supaya lebih seru. Semoga review kita buat kalian penasaran dan pengen langsung nonton ya. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, ayo di-subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sekarang langsung aja kita lihat ceritanya yang seru abis yuk. Paddington udah bahagia tinggal dengan keluarga Brown di Windsor Gardens. Dia jadi viral dan disukai sama para tetangga karena dia sangat ceria dan suka membantu orang lain. Paddington kasih surat ke Bibi Lucy untuk ceritain kondisinya dan keluarga Brown yang sibuk banget. Mary sedang merencanakan petualangannya untuk berenang dari London ke Perancis. Wow, capek-capek banget ya, orang udah ada pesawat. Judy yang patah hati cari kesibukan dengan hobi barunya untuk menjadi jurnalis dan mencetak koran sekolah. Oh iya, inget Jonathan kan? Sekarang dia sudah besar loh. Dia udah gak suka lagi mainin kereta uap. Sekarang dia maunya dipanggil J-Dog. Jeduk. Sedangkan Mr. Brown juga sibuk nontonin temennya naik jabatan di kantor. Seketika, Paddington teringat jasa Bibi Lucy yang pernah menyelamatkan dan sudah merawatnya sejak kecil. Paddington ingin memberi Bibi Lucy hadiah. Dia mencari-cari hadiah yang cocok di toko barang antik Mr. Samuel Gruber. Mr. Gruber kasih unjuk ke Paddington hadiah yang aneh-aneh. Tapi Paddington tertarik dengan sebuah buku tua yang unik. Tahu nggak, Ci? Masa bukunya bisa timbul gitu? Oh, itu namanya pop-up book, Sam. Oh gitu. Tapi keren ya, Ci. Bukunya itu milik wanita terkenal bernama Madame Kozlova yang berisi segala hal tentang London. Paddington ingat Bibi Lucy sebenarnya pengen banget ke London, tapi belum kesampaian. Makanya dia mau kasih buku itu supaya Bibi Lucy bisa membayangkan seperti sedang ada di London. Sayangnya buku itu sangat mahal. Tapi karena sangat sayang dengan Bibi Lucy, Paddington rela kerja keras biar dapat uang supaya bisa memberikan hadiah buku mahal itu. Paddington kerja di tempat pangkas rambut sebagai tukang bersih-bersih. Pas bosnya tinggalin dia sendiri, tiba-tiba ada pelanggan yang maksa mau potong rambut saat itu juga. Mau gak mau? Iya, Paddington coba deh nekat cukur rambut pelanggannya. Seperti biasa ada aja ulahnya. Dia kelilit sama kabel pisau cukurnya dan rambut pelanggannya cuma kepotong di tengahnya doang. Karena panik, Paddington tambal bagian yang botak pakai selai jeruknya. Pelanggannya marah-marah dong. Dan waktu bosnya balik melihat semua kekacauan itu, Paddington dipecat. Have you ever been fired, Mr. Brown? Malamnya, Paddington dan keluarga Brown datang ke pameran yang didirikan Madame Kozlova. Pamerannya baru aja mau dibuka oleh Mr. Punis Buchanan, tetangga keluarga Brown yang juga adalah klien Mr. Brown dan seorang aktor terkenal. Kata Mrs. Bird sih pada masanya dulu, sekarang dia cuma jadi bintang iklan makanan anjing. If, like me, your doggy likes to maintain standards.
Mr. Buchanan meminta satu orang yang mau untuk maju ke depan dan membantunya melakukan pembukaan pameran itu. Dan Paddington yang ditunjuk. Mr. Buchanan bertanya kepada Paddington apa keinginannya malam ini. Dan dia bilang kalau dia pengen kasih hadiah untuk bibinya. Sebuah pop-up book London yang sangat mahal. Mr. Buchanan tanya bukunya ada di mana. Kirain mau bantuin Paddington, nggak taunya Mr. Buchanan cuma kepo nanya-nanya doang. Karena obrolannya kemarin malam dengan Mr. Buchanan, Paddington menemukan ide untuk bekerja jadi tukang bersih-bersih jendela. Meskipun awalnya susah, akhirnya Paddington bisa kerja dengan benar. Dia rajin banget kerja dari pagi sampai sore supaya dapat uang untuk beli buku mahal itu. Malam-malam sepulang kerja, dia lewat ke toko Mr. Gruber sambil ngeliatin buku yang sudah dia impi-impikan itu. Tiba-tiba, dia lihat seorang pencuri masuk ke toko Mr. Gruber dan mengambil buku itu. Paddington langsung lari mengejar pencuri itu. Kayaknya Paddington emang spesialis kejar maling deh dari Paddington ke-1. Sambil menunggangi seekor anjing dan terbang sama burung, dia hampir berhasil nangkap pencurinya. Tapi, tiba-tiba, kok pencurinya hilang? Dan para polisi malah mengira kalau Paddington lah yang telah mencuri di toko Mr. Gruber. Paddington diadili. Semua orang sebenarnya nggak percaya kalau Paddington mencurinya. Mr. Gruber juga yakin bukan Paddington yang mencuri di tokonya. Mr. Buchanan juga ada di sana sebagai saksi mata. Waktu ditanya apakah dia lihat pencuri yang wajahnya udah digambar sama Mary berdasarkan keterangan Paddington, Mr. Buchanan bilang gak pernah lihat orang lain malam itu. Akhirnya, karena nggak punya bukti yang cukup kuat, apalagi hakimnya itu adalah bapak-bapak yang rambutnya pernah dirusakin sama Paddington, makin pupus deh harapan Paddington bebas. Paddington akhirnya divonis 10 tahun penjara di penjara paling ketat di London. Pagi harinya di penjara, Paddington langsung dapat tugas mencuci pakaian para tahanan. Seperti biasa, Paddington ada aja kecerobohannya. Dia enggak sengaja masukin kaos kaki warna merah ke mesin cuci dan semua baju tahanan jadi luntur deh. Yang tadinya bajunya garis putih biru, sekarang jadi pink. Lucu banget sih lihat para tahanan yang gahar-gahar itu bajunya warna pinky. Hidup Paddington di penjara makin miris karena makanan di penjara bener-bener gak enak. Paddington gak mau makan dan berniat protes ke koki penjara. Tahanan lain kasih tahu Paddington kalau jangan pernah dia berani-berani protes ke koki penjara karena sang koki yang bernama Mr. Knuckles McGinty adalah orang yang sangat pemarah. Tapi Paddington enggak takut. Dia samperin si koki dan protes. I just wondered if I could have a quick word about the food. Mana pakai acara numpain saus segala ke celemeknya Knuckles. Sampai Knuckles udah gergetang banget tuh pingin mukulin Paddington. Tapi Paddington refleks keluarin marmalade sandwich darurat di topinya dan disumpel ke mulut Knuckles. Ternyata dia doyan. Malah minta Paddington ajarin cara buatnya. Sekarang mereka buat perjanjian. Paddington buat marmalade dan Knuckles akan lindungi dia dari tahanan lain. Malamnya, Knuckles bangunin Paddington untuk bikin marmalade. Knuckles-nya cuma liatin doang, gak mau bantuin. Tapi karena Paddington numpain kantong-kantong jeruknya dan bawel banget, akhirnya Knuckles dan Paddington bikin selai jeruk sama-sama sampai pagi. Cie jadi akrab. Saat sarapan, Knuckles harap-harap cemas nih, apa para tahanan lain suka sama selai jeruk buatan mereka. Ternyata semua tahanan, bahkan penjaga, suka banget sama marmalade. Knuckles yang melihat hal itu jadi senang. Suasana di penjara berubah. Semua tahanan masak bersama, ceria dan happy banget deh, sampai kayak bukan di penjara. Paddington juga jadi akrab sama semua tahanan lainnya.
Nah, di sisi lain, keluarga Brown berusaha mencari bukti kalau Paddington nggak salah dengan sketsa wajah pencuri asli yang digambar Mary. Mereka sebar semua itu di koran maupun di selembaran lalu ditempel di seluruh kota. Mereka juga mendatangi Madame Kozlova yang juga tahu soal pop-up book milik nenek buyutnya yang bikin ribet itu. Madame Kozlova kasih tahu kalau dulu neneknya adalah seorang pemain akrobat sirkus terkenal. Dia sangat disukai semua orang dan banyak yang memberinya hadiah, perhiasan dan uang. Dia jadi sangat kaya. Tapi ada temannya yang iri. Pria itu ingin mengambil semua harta kekayaannya. Pria itu membunuh neneknya dan mencuri kunci untuk membuka peti harta. Tapi waktu buka peti hartanya, pria itu cuma nemuin pop-up book berisi 12 landmark atau bangunan-bangunan bersejarah terkenal di London yang sepertinya merupakan petunjuk menuju harta karun itu. Setelah itu, dia dan buku itu hilang sampai sekarang. Selain itu, pencuri asli lagi kesenangan berhasil mencuri pop-up book. Dan ternyata pencuri itu adalah Mr. Buchanan yang menyamar. Dan ternyata lagi, dia adalah cucu dari pria yang membunuh nenek buyutnya, Madame Kozlova. Kakeknya selalu ceritain ke dia soal harta itu. Dan sekarang dia berhasil mencuri buku yang akan menuntunnya ke harta karun itu. Dasar kakek sama cucu sama aja jahatnya. Pohon jatuh nggak jauh dari buahnya ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya kali, Ci. Mr. Buchanan langsung mencari petunjuk ke bangunan-bangunan yang ada di buku itu. Tentunya masih menyamar menggunakan kostum-kostum aneh bekas syuting dulu. Dia ke tempat pertama dan menemukan huruf D. Lalu dia ke tempat kedua dan menemukan huruf C. Kayak password gitu ya. Karena cari huruf-huruf tersembunyi itu, Mr. Buchanan jadi buat kekacauan di setiap gedung. Tapi orangnya nggak ketangkep karena langsung hilang tanpa jejak. Besoknya, Mary, Judy, dan Jonathan ke landmark pertama yang ditutup karena ada kecelakaan aneh tadi malam. Berkat nanya-nanya ke satpam, mereka bisa tahu ciri-ciri pencuri itu. Perasaan ini satpam yang ada di kantor Guild Geographer dulu deh, di Paddington 1 kan ya, Ci? Iya betul, yang genit ke Mr. Brown waktu lagi nyamar jadi ibu tukang bersih-bersih. Hahaha, ketemu lagi deh. Sewaktu mengunjungi Paddington di penjara, keluarga Brown jelasin ke Paddington soal buku dan harta itu. Juga kalau bulan lalu, ada 3 orang berbeda yang membuat kekacauan di 3 landmark London yang kemungkinan menggunakan buku itu untuk menuju ke harta karun. Meskipun belum bisa membuktikan kalau Paddington gak bersalah, keluarga Brown terutama Mary terus berusaha mencari petunjuk. Keren banget ya keluarga Brown, udah kayak detektif aja. Bahkan Judy buat hasil investigasi mereka jadi berita di korannya. Mary mau titipin koran itu untuk dijual sama tetangganya yang punya kios di ujung jalan persis di depan rumah Mr. Buchanan. Karena Mr. Buchanan kepo, dia undang Mary untuk masuk ke rumahnya dan ngobrol. Mr. Buchanan sok-sokan kasihan sama Paddington. Dia bilang kalau Paddington harus kalah sama pencuri bermata biru yang waktu itu pernah digambar Mary. Mary bingung, kok Mr. Buchanan bisa tahu padahal itu kan cuma gambar pensil. Mary jadi curiga. Jangan-jangan pencuri itu dan orang-orang yang membuat kekacauan di setiap landmark adalah Mr. Buchanan. Besoknya, Mary dibantu sama Judy, Jonathan, dan gak ketinggalan Mrs. Birch bekerja sama memulai penyelidikan mereka. Mary masuk ke rumah Buchanan pakai paket. Judy dan Jonathan mengalihkan perhatian supaya Mr. Buchanan pergi dari rumahnya. Mary mulai menggeledah rumah itu. Mr. Brown yang tadinya enggak percaya sama kecurigaan Mary, tapi begitu lihat istrinya menyelinap di rumah Buchanan, mau nggak mau dia jadi bantuin deh. Mereka menemukan loteng rahasia tempat Buchanan menyimpan semua kostumnya. Mr. Brown jadi percaya kalau Mr. Buchanan lah pencurinya.
Tapi belum sempet nemuin pop-up booknya, Mr. Buchanan kembali. Mr. Brown dan istrinya yang panik ngumpet di belakang sofa. Tapi Buchanan lihat kakinya Mr. Brown. Aduh, bakal ketahuan nggak ya? Nah, yang penasaran, terus ikutin ceritanya di part yang kedua ya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain ya. Kalau gitu sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye.